Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 11 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 10 Oktober 2022. Ada beberapa, tidak banyak, karena yang memberikan tidak terlalu banyak, ya kita akan bahas apa adanya. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar F-Talk edisi kali ini, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG terlebih dahulu. IHSG ya masih sama dengan kemarin, masih sama dengan Stockholm minggu ini, minggu kemarin, ya masih mengarah melanjutkan koreksi ke target selanjutnya, yaitu di 6.900, dan dengan penurunan ke level 6.900 ini kemungkinan ini ada potensi untuk rebound setelah itu ya. Jadi ini harus dipersiapkan juga. Kalau IHSG rebound, potensinya ya rebound ke resist 7.000 dulu ya, kemudian di 7.100 ini ya. Jadi ini sudah mendekati target. Mungkin kalaupun sedikit meleset, mungkin masih di area di 6.860 ya. Itu area 6.900 sampai dengan 6.860 itu adalah area support target koreksi kali ini. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja supaya tidak terlalu panjang. Cleo besok bisa ke 900 gak? Saya masih hold sebagian. Hari ini Cleo ke berapa? Oh, 680 ya. Jadi masih jauh ya untuk ke 900 sih. Ya, bisa saja, namun untuk saat ini ya kita akan lihat dulu level 700 ini apakah bisa dipecahkan atau tidak level psikologis 700 ini. Karena ini sudah naiknya sudah cukup tinggi ya sejak kita share di TradingView. Bapak Ibu yang mungkin follow kami di TradingView mungkin sudah tahu sejak harga 500-an ya. Ini sudah mengalami kenaikan cukup signifikan ya, 36%, dan ini ke 900 TP kedua 900 ini adalah plan untuk mid term ya, jadi untuk jangka menengah. Jadi ya ini baru berjalan sekitar semingguan ya, seminggu. Jadi seminggu, 2 minggu lah ya, 2 minggu ini sudah naik 36% ya. Idealnya paling tidak ada proses koreksi meretest 600 sampai dengan 580 lah, idealnya seperti itu. Namun ya lagi-lagi market yang menentukan apakah besok langsung ke 900 atau turun dulu. Yang jelas itu 900 adalah target, dan untuk ke sana ya ada prosesnya tentu saja gitu ya. Oke, yang jelas ya sekarang ini sudah profit, bisa dinaikkan proteksinya di angka TP1-nya di 500, di bawah 1 tick 2 tick di bawahnya ya TP1 gitu ya. Baik. Begitu untuk Cleo, selamat buat yang ikut ya. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya. Tolong bahas Soci untuk swing, sudah punya di 193. Apa masih bisa ke 220? Kita coba lihat. Soci sepertinya masih di area konsolidasi ya, jadi 220 tersebut masih area konsolidasi ya, masih memungkinkan dengan catatan tidak terjadi breakdown support konsolidasinya. Berapakah 180 ke bawah? Artinya kalau turun ke bawah 180 ya untuk ke resist konsolidasi ini agak berat gitu kan. Nah, sekarang ini kan masih belum tembus ya. Hati-hati aja. Jadi proteksi mungkin di 180 ke bawah ya. Gitu. Lanjut, tolong bahas saham ITMA mulai lanjut uptrend, berarti baru uptrend gitu maksudnya, atau baru koreksi terus lanjut uptrend. Coba kita lihat ITMA ya. Saya lihat ini masih lanjut uptrend ya, dan setelah dia retest support 845 dan EMA 60 sekali lagi masih memungkinkan, dan golden cross MACD ya secara probabilitas harusnya masih uptrend, namun memang saham super agresif, jadi ya prosesnya cukup ya penuh dengan drama naik dan turun ya gitu ya. Kalau kita lihat ini potensinya
terdekat ya, terdekat, potensi terdekat. Ini pengujian di 11.30 dan untuk ekstensinya saya lihat ini cukup tinggi, yaitu di 16 ya, 1600 ya. 1600 itu sekitar 50-60%. Ya, itu untuk jangka menengah ya. Untuk jangka pendek ya kita lihat di angka saat ini di 11.30 sampai dengan mungkin di upper shadow terakhir di 13.30. Oke, begitu untuk ITMA. Tolong bahas harga emas atau gold, apakah masih bisa turun lagi? Harga terbaik beli menurut Bapak di harga berapa? Mau beli buat mahar. Aduh. Mohon maaf ya, ini pembahasan saham saja. YF Advisor hanya melayani trading dan investasi saham, termasuk YFTalk ini juga sebagai support informasinya. Untuk kalau mungkin saham membahas saham yang berhubungan dengan gold mungkin kita masih bisa, tapi sahamnya apa? Ya silahkan, sahamnya apa gitu kan. Oke, jadi mohon maaf kita nggak mau memberikan advice di luar saham, bahkan waran pun kita tidak ya gitu. Bumi mau kemana lagi Pak? Dari Pak Teddy nih. Bumi mau kemana lagi? Ini ya luar biasa Bumi ini. Oke, kita flashback sedikit ke YFTalk edisi terakhir yang membahas target rebound Bumi ini ya. Ini lo ya. Target rebound saham Bumi tanggal 3 Oktober 2022. Nah, kita lihat targetnya apakah sudah tercapai. Kok hari ini turun? Kemarin kita sudah ya kita katakan 90% akurat karena 127. Setelah itu Anda bisa lihat sendiri Bumi seperti apa pergerakannya setelah menyentuh 127. Nah, apakah YFTalk ini kembali bisa memprediksi target reboundnya dengan akurat? Kalau bisa memprediksi target turun, ya harusnya bisa dong memprediksi target naiknya berapa. Nah, kita dengarkan YFTalk ini. 55 yang kebetulan, bukan 155 ya. Yang kebetulan upper shadow di sini, kebetulan tepat di upper shadow sebelumnya 173, dan target kedua atau target best price untuk wave B ini adalah di 200. Jadi ini potensi swingnya yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dari persentase 20-40% ya. Oke, saya ulangi. Target pullback Bumi menurut YFTalk edisi 3 Oktober 2022 adalah angkanya 173, satu, kedua 200. Mari kita lihat Bumi. Wah, tidak tepat ternyata ya, hanya di 199. Ya udahlah kalau nggak tepat, kalaupun tidak mencapai 200, kenaikannya masih 40%. Dan tentu saja ya member-member kami yang konsultasi terkait Bumi ini ya kami informasikan hampir sama. Seperti misalkan ini ada konsultasi tanggal 5 Oktober, saat itu Bumi memang sudah mulai naik ya. Ini kan pembahasan 3 Oktober, otomatis ya banyak yang action buy. Tentu saja karena target yang sudah kami pasang sudah tercapai, target turunnya itu tentu saja best price area di bawah 130 sampai dengan 125 atau tengah-tengahnya 127 ya. Dan ini konsultasinya adalah berbicara terkait targetnya. Memang ini targetnya kita tidak memasang angka 200 karena ya untuk ke 186 saja sudah sangat signifikan profitnya. Ya, kalau misalkan ngambil di angka 200 bisa, tapi beresiko. Makanya advisor kita akan sedikit berbeda dengan penyampaian saya di YFTalk. Karena apa? Karena di konsultasi di member itu menggunakan buy system. Sistemnya itu mengatakan angkanya lebih rendah daripada target di YFTalk. Karena YFTalk ini kan saya hanya menggunakan chart dan saya lihat, bukan menggunakan sistem gitu ya. Nah, di sini 185 ya, 180 TP 172 di bawah 1 tick, kemudian 185 ya kan, padahal di sini ada 186 ya. Kita cek di sini. Bumi hampir tidak pernah
tutup di atas 186. Artinya di atas 186 itu adalah bonusnya. Ya kan? Dan ini kemarin ada konsultasi tanggal 10 kemarin. Saya cek tadi ya, ada konsultasi terkait saham Bumi ini juga. Sudah lewat naiknya. Apa yang kami berikan? Coba tunggu di 163. Hari ini kita lihat Bumi di 164. Ya. Lalu bagaimanakah? Ini adalah proses dari fase koreksi saham Bumi. Saham Bumi itu udah naik signifikan, Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau terjadi penurunan ya itu adalah hal yang wajar. Tapi Bumi adalah karakteristiknya adalah saham trading yang agresif, super agresif bahkan. Karena apa kalau super agresif? Kalau super agresif itu kita kategorikan saham yang bisa naik di atas 10% dalam kondisi normal, bisa juga turun di atas 10%. Berarti itu sudah masuk kategori super agresif. Artinya yang mengikuti saham ini ya kita rekomendasikan hanya untuk yang full time trader yang bisa mengeksekusi dengan disiplin tinggi. Enggak disiplin, Anda bisa dihabisi di sini. Itu adalah memang saham agresif semua, enggak cuma Bumi. Saham yang masuk kategori super agresif hanya diperuntukkan untuk trader yang bisa eksekusi tanpa harus berpikir panjang. Memang mengikuti plan dengan disiplin tinggi. Seperti itu. Nah, ini bagaimanakah kelanjutannya? Kan di pembahasan edisi 3 Oktober ini sudah saya jelaskan, ini adalah proses koreksi wave A, B, C, dan wave naiknya adalah wave B dengan target tadi di angka 200, namun sayang sekali mohon maaf sebesar-besarnya hanya di 199 saja. Satu tick kurang. Ya wajar ya, saya hanya menggunakan mata dan chart yang cuma menggunakan indikator sederhana gitu kan. Hanya dibantu dengan Fibo ya. Nah, sekarang ini bagaimana kemungkinan ya dengan penurunan hari ini yang cukup signifikan? Mungkin akan ada volatilitas yang cukup tinggi, tapi Bumi arahnya lebih ke arah turun ya Mas Ian. Jadi mungkin kalau ini ada yang melanjutkan konsultasi terkait Bumi itu tunggu di 163 ini, kemungkinan besok kalau konsultasi lagi kita sarankan bisa tunggu lebih rendah lagi. Gitu. Ya. Mungkin ya kita bisa lihat kalau proses koreksi ini berlanjut. Kita akan lihat dulu di EMA 60 ya. Yang jelas di EMA 60 ini memungkinkan ya di 146. Apakah masih bisa Bumi proses turun ini akan ada kenaikan? Mungkin saja ada rebound di 170, tapi ini proses untuk turun. Di sini ada beberapa gap terbuka. Ya, gitu. Oke, clear ya. Jadi seperti itu untuk Bumi. Jadi selamat buat yang berhasil memanfaatkan informasi di Yeftalk, menunggu di 130 ke bawah, kemudian Anda bisa jual di 173 aja sudah harus Anda syukuri itu. Karena di luar sana ya market seperti ini katanya cari 1%, 2% itu nggak gampang gitu kan. Nah, Anda bisa memanfaatkan Yeftalk ini dengan baik. Tentu saja ini hanya prediksi, sifatnya hanya analisa, opini saya pribadi, bisa benar dan bisa salah. Kebetulan ini Bumi benar. Jadi ya kita bersyukur kalau banyak yang dapat ya alhamdulillah. Kalau misalkan ada yang belum dapat ya kalau nonton Yeftalk mungkin dicermati lagi. Kalau ada yang menarik dianalisa lagi, buat trading plan sendiri-sendiri dan jalankan ya. Kalau Anda member ya harus dan wajib konsultasi dulu, terutama Anda eksekusi saham-saham seperti kelas Bumi seperti ini memang harus dipandu oleh ya advisor gitu ya, agar nanti kalaupun salah tidak terlalu salah. Ya bisa saja salah, bisa ya gitu. Itu saja. Sekali lagi jangan lupa untuk isi di kolom komentar saham apa yang menarik kita bahas, saham apa yang menarik kita bahas di Yeftalk selanjutnya ya, dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Jangan lupa yang merasa Yeftalk ini bermanfaat untuk Anda, klik like, klik share ke siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham, ajak nonton Yeftalk agar mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menguntungkan sama seperti yang Anda dapatkan, sama seperti yang Anda dapatkan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, sekali lagi ya. Kebetulan Bumi ini benar, jadi tidak selalu prediksi dan analisa di Yeftalk ini benar ataupun juga tidak selalu salah. Jadi ya prediksi itu bisa benar dan bisa salah, yang menentukan nanti market. YEF ini benar atau salah. Ya. Gitu ya, Anda bisa lihat track record kami di kinerja YEF Advisor. Ya. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.